Oke, silakan untuk kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan presentasikan mengenai kadar pemberdayaan masyarakat. Langsung saja ke pengertian kadar. Selanjutnya, Bang. Kadar berasal dari bahasa Yunani yaitu kardia yang artinya adalah bingkai. Sedangkan secara terminologi pengertian kadar adalah subjek yang ada di dalam sebuah organisasi yang tugasnya adalah untuk mewujudkan visi dan misi organisasi tersebut. Dari pengertian itu, Anda bisa memahami bagaimana pengertian kaderisasi, yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh para kader dalam organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. Kaderisasi biasanya dilakukan oleh para kader lalu membingkai gambaran organisasi supaya terlihat lebih jelas dan membedakannya dengan sesuatu yang bukan gambar atau gambaran dari organisasi yang lainnya. Selanjutnya, organisasi adalah sekumpulan seberapa individu satu tujuan dalam visi dan misinya, yang menjadi pengkhusus dalam organisasi dibandingkan dengan kumpulan dari beberapa individu yang lainnya, seperti misalnya komunitas, geng, dan lainnya yang sifatnya lebih terstruktur, normatif, dan sistematis. Dikatakan normatif karena di dalam suatu organisasi yang berisi beberapa norma atau kaidah tentang apa yang harus tak boleh dilakukan, di mana setiap anggota organisasi yang mematuhi dan melanggar norma akan dikenakan sanksi dan apresiasi. Disebut sistematis karena di dalam suatu organisasi, setiap anggotanya bekerja dalam suatu sistem dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dari visi dan misi organisasi tersebut. Perbedaan kapasitas yang dilakukan oleh setiap anggota pada sebuah organisasi meniscayakan sebuah perbedaan posisi di dalam struktur. Prinsip umumnya adalah bila suatu objek yang kecil atau anggota mengelola objek yang besar, atau organisasi yang memungkinkan besarnya adalah objek yang besar dan kemungkinan kecilnya adalah subjek yang kecil, yang ikut membesarkan objek yang memang besar tersebut. Dari kaderisasi yang dilakukan oleh senior atau junior tersebut, maka akan melahirkan 3 jenis anggota organisasi, yaitu anggota yang memiliki junior tetapi tidak memiliki senior di atasnya, anggota yang memiliki junior dan memiliki senior di atasnya, dan anggota yang tidak memiliki junior tapi memiliki senior di atasnya. Dari klasifikasi tersebut, maka dapat dibedakan antara menjadi kader dan bukan kader. Anggota tingkat pertama adalah kader yang terbaik, bahkan bisa dikatakan sebagai pendiri organisasi. Anggota tingkat yang kedua adalah kader yang tugasnya membantu kader tingkat pertama dalam melakukan kaderisasi demi terwujudnya visi dan misi organisasi, yang menjadi target kaderisasi yang juga termasuk dalam bagian dari proses dalam mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi. Contoh kader mengkader yang tepat ini adalah Sokrates yang mengkader Plato dan Aristoteles. Cara memaknai pentingnya kaderisasi. Kaderisasi adalah jawaban dari proses manusia dalam menuju kesempurnaan. Kaderisasi itu bermakna karena akan menjadikan manusia semakin memanusiakan dirinya dan manusia yang lainnya. Dengan meningkatkan nilai kemanusiaannya, kaderisasi itu penting karena sejak dulu hingga sekarang dan di daerah manapun akan dilakukan oleh manusia yang universal. Dilakukan oleh manusia yang satu pada manusia yang lainnya secara objektif, dan tanpa kaderisasi dia akan menghilangkan nilai kemanusiaan yang substansial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, langsung saja ke presentasi kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 2. Oke, silakan untuk kelompok 2.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rilo Mahendra, perwakilan dari Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai peran kader. Anggota kelompoknya itu yang pertama ada Agung Asrul Ridwan, kemudian saya sendiri Rilo Mahendra, kemudian Jeffrey Saputra, kemudian ada Ardinda Meli Nevia Fitri, kemudian ada Dila Rahayu, Mimi Sarmila, Nurisa Al-Fajar, dan Zakia Fala. Lanjut, moderator. Moderator, next slide. Moderator. Udah tuh. Oke, baiklah, di sini adalah pengertian kader. Kader merupakan orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan salah satunya dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Kader pemberdayaan masyarakat adalah salah satu pemeran atau penggerak proses manajemen partisipatif pemberdayaan masyarakat pada tingkat desa atau kelurahan sebagaimana Permendagri nomor 7 tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks kader desa, kader merupakan orang kunci yang mengorganisir dan memimpin rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama. Kader desa terlibat aktif dalam proses belajar sosial yang dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa. Kader-kader desa hadir di dalam pengelolaan urusan desa melalui peranannya sebagai kepala desa, anggota BPD, kader pemberdayaan masyarakat desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pengurus atau anggota kelompok tani, pengurus atau anggota kelompok nelayan, pengurus atau anggota kelompok perajin, pengurus atau anggota kelompok perempuan. Kader dapat berasal dari kaum perempuan dan laki-laki dalam kedudukannya sejajar, mencakup warga desa dengan usia tua, kaum muda maupun remaja atau anak-anak. Lanjut, moderator. Kader pemberdayaan masyarakat dipilih dari masyarakat setempat oleh pemerintah desa melalui musyawarah desa untuk ditetapkan dengan keputusan desa. Kader desa memiliki peranan di antaranya yang pertama yaitu sebagai mitra pemerintahan desa. Mitra pemerintahan desa, yang kedua yaitu sebagai pelopor, penggerak, pembimbing, perantara, perencana, advokasi, pelaksana, dan pembaharuan. Lanjut, moderator. Beberapa tugas kader pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu menggerakkan dan memotivasi masyarakat. Ini peran kader yang sebagai menggerak atau mempercepat perubahan. Yang kedua yaitu membantu identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat. Kemudian mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Dan keempat, membantu memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan. Selain itu, ada beberapa tugas kader dan peranan kader lainnya, yaitu yang pertama yaitu mempercepat perubahan, berupa membantu masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara lebih efektif dan mengembangkan hubungan di antara pemeran atau stakeholder pembangunan dengan baik. Kemudian yaitu peranan kader sebagai perantara atau mediator, yaitu melakukan mediasi individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan masyarakat atau kelompok masyarakat dengan stakeholder lainnya. Yang ketiga yaitu peran kader sebagai pendidik atau edukator, yaitu sebagai aktif memberikan berbagai masukan yang positif dan langsung sebagai bagian dari pengalaman-pengalamannya, membangkitkan kesadaran individu atau kelompok. Kemudian peran kader sebagai perencana atau planner, yaitu mengumpulkan data mengenai masalah yang terdapat dalam masyarakat, kemudian menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu peran kader sebagai advokasi, yaitu memberikan advokasi atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan dan mendorong para pembuat keputusan untuk mau mendengar, mempertimbangkan, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Slide terakhir, moderator.
Selanjutnya itu pengoptimalan kader. Beberapa cara-cara atau langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan potensi kader. Yang pertama yaitu dilakukan dengan cara pelatihan kader. Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai pelatihan yang dilakukan kepada para kader. Pemberdayaan untuk dapat lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kader. Yang kemudian yaitu pembinaan kader. Pembinaan kader dapat diterapkan melalui pembinaan yang dilakukan kepada para kader dengan dapat menambah wawasan kader, keahlian kader, persepsi kader, dan semangat atau mental para kader. Selanjutnya itu menumbuh kembangkan sistem yang dapat menunjang peran kader. Selanjutnya itu apresiasi atas tindakan yang telah dilaksanakan, dan terakhir untuk tidak diperintah tapi penyadaran untuk pengembangan diri. Selanjutnya moderator. Selanjutnya tidak dilanjutkan untuk meraih nilai tapi penciptaan kesadaran untuk kepentingan bersama. Kemudian pendekatan hubungan familiar memudahkan untuk saling berkomunikasi. Lanjut moderator. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tampilan presentasinya kelompok 2. Silakan untuk Kaisya. Jalan nggak PPT-nya? Kaisya. PPT-nya jalan nggak, guys? Jalan lagi ya. Oke, berarti tinggal nunggu Kaisya lagi. Oke, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Desmaina Wijaya, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peran Kader dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Merancang Cara Mengoptimalkan Potensi Kader. Baik, yang pertama pengertian kader. Lanjut, Ragil.
Pengertian kader. Menurut Budiarjo tahun 2008, kader adalah orang yang berada dalam suatu organisasi yang mempunyai tugas untuk mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Kemudian menurut Nano Wijaya, kader adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi baik sipil maupun militer yang berfungsi sebagai pemihak dan atau membantu tugas dan fungsi organisasi tersebut. Kader dibentuk karena pada tahun 2007 pemerintah Indonesia merancang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri sebagai upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan. Program ini digagas untuk menjadi payung atau dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasionalnya. Lanjut, Ragil. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kader adalah seseorang atau sekelompok orang kompeten yang menjadi perpanjangan tangan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Kader berperan memaknai petunjuk kepada masyarakat atau memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan kata lain, kader merupakan ujung lidah pemerintah. Selain itu, kader juga harus mampu memahami masyarakat dan mampu memprediksi serta memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat atau dapat disebut sebagai mediator. Lanjut. Lanjut, Ragil. Selanjutnya, peran kader dalam pemberdayaan masyarakat. Lanjut. Yang pertama, pemercepatan perubahan atau enabler. Yang kedua, perantara. Yang ketiga, pendidik. Yang keempat, perencana. Yang kelima, advokasi. Yang keenam, aktivitas. Yang ketujuh, pelaksana teknis. Lanjut. Selanjutnya, peran kader dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, asistensi, mendampingi masyarakat agar handal dan mempunyai sebagai pengelola desa sebagai self-governing community atau komunitas yang mengelola pemerintahannya secara mandiri. Yang kedua, pengorganisasian, kader pemberdayaan masyarakat desa mendampingi kepala desa dalam hal pengorganisasian pembangunan desa. Yang ketiga, pengarahan, KPMD melakukan pengarahan kepada masyarakat desa untuk mampu melakukan pembaharuan dan pembangunan desanya secara mandiri, serta mendorong tumbuhnya sikap sukarela dalam diri warga desa untuk berpartisipasi terlibat aktif dalam urusan desanya. Selanjutnya, fasilitasi skala lokal desa, yaitu membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya. Lanjut. Lanjut, Ragil. Selanjutnya, tugas KPMD secara umum. Yang pertama, bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong. Yang kedua, menyebarluaskan dan mensosialisasikan program-program pembangunan desa kepada masyarakat desa.
Yang ketiga, membantu dan memfasilitasi proses penyelesaian masalah perselisihan di desa. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, tugas KPMD secara khusus yang pertama, mendampingi kepala desa dalam hal pengorganisasian desa, data-data yang diperlukan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan desa. Yang ketiga, memastikan terlaksananya tahapan kegiatan program pembangunan di desa. Yang keempat, mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas KPMD. Lanjut. Contoh peran kader dalam pemberdayaan masyarakat. Peran kader dalam Posyandu dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi. Kegiatan kader Posyandu terkait pemberdayaan masyarakat antara lain melakukan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap ibu hamil tentang kesehatan ibu, dan dalam pelaksanaannya para kader harus mengalokasikan waktu khusus untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan kepada sasaran primer. Lanjut. Lanjut, Rajil. Selanjutnya, cara-cara mengoptimalkan potensi kader. Yang pertama, pembinaan kader harus dilakukan secara positif dan berkesinambungan. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan sistem yang dapat menunjang peran kader desa. Yang ketiga, apresiasi atas tindakan yang telah dilaksanakan. Yang keempat, tidak untuk diperintah, tapi penyadaran untuk mengembangkan diri. Yang kelima, tidak diajukan untuk meraih nilai, tapi menciptakan kesadaran untuk kepentingan bersama. Yang keenam, berikan motivasi untuk berpikir, bertindak kreatif dengan tidak meninggalkan landasan. Yang ketujuh, pendekatan hubungan familiar dapat memudahkan saling berkomunikasi. Selanjutnya, cara-cara mengoptimalkan potensi kader. Dalam menciptakan kader-kader yang berkualitas, proses rekrutmen juga berpengaruh dalam mengoptimalkan potensi kader, dan menurut Permendagri nomor 7 tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat, rekrutmen kader melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk tim seleksi calon KPMD yang terdiri dari unsur aparat pemerintah desa atau kelurahan dan masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa atau lurah. Yang kedua, menyepakati syarat-syarat sesuai kondisi desa yang dapat dipenuhi untuk calon KPMD. Yang ketiga, mengumumkan pendaftaran melalui selebaran atau media lain yang sesuai kondisi desa. Yang keempat, melakukan seleksi sesuai kesepakatan seperti syarat administratif dan wawancara. Yang kelima, calon KPMD yang dinyatakan lulus ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Yang keenam, calon KPMD yang lulus diajukan kepada bupati atau wali kota melalui camat untuk mengikuti pelatihan kader pemberdayaan masyarakat. Lanjut.
Sekian dari presentasi kelompok 3. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gemasa Nabila dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Slide selanjutnya. Yang pertama, pengertian kader. Kader adalah orang yang punya komitmen dalam tindakan atau pekerjaan dan tidak menuntut berlebih atas tindakannya itu. Sedangkan pengertian dari kader desa adalah tenaga sukarela yang terdidik dan terlatih dalam bidang tertentu yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan merasa berkewajiban untuk melaksanakan, meningkatkan, dan membina kesejahteraan masyarakat dengan rasa ikhlas tanpa pamrih dan didasari panggilan untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Slide selanjutnya. Dengan demikian, Kadar Pemberdayaan Masyarakat atau KPMD adalah salah satu pelaku PNPM mandiri perdesaan di tingkat desa yang mempunyai peran aktif dalam rangka memfasilitasi seluruh kegiatan dari tahapan sosialisasi perencanaan. Selanjutnya yaitu tujuan dibentuknya Kadar Pemberdayaan Masyarakat di Desa, yaitu tujuannya mendorong partisipasi dan gotong royong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga mengendalikannya dalam rangka melakukan pendampingan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, peran kader dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu kader sebagai penghubung sebagai seorang yang telah mampu dan dianggap mengerti apalagi posisi yang dikedepankan oleh masyarakat pedesaan, maka dalam fungsi ini kader sebagai kepanjangan atau orang kepercayaan. Yang kedua, kader sebagai pelopor atau penggagas kegiatan, di mana dalam setiap pencapaian tujuan program tidak harus semata bisa berjalan karena adanya balas jasa atas tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya, kader sebagai fasilitator adalah memfasilitasi berbagai pihak, tidak menggurui, tidak mengambil kesimpulan singkat dalam pemecahan masalah. Yang keempat, kader sebagai narasumber atau informan. Melalui pendekatan personal, diajak komunikatif, akan terjalin hubungan kebersamaan dan kekeluargaan. Yang kelima, kader sebagai penerus atau cita-cita. Keberadaan pemimpin atau kita sebagai fasilitator yang dianggap profesional tidak akan terus-menerus berada di desa dalam mengawal program. Selanjutnya. Selanjutnya yang keenam, kader sebagai penggalang aktivitas antar kader, sebagai penguat kapasitas jaringan kelompok atau organisasi, sebagai salah satu elemen dalam menyelesaikan masalah sebagai orang kepercayaan leader. Selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu optimalisasi potensi kader desa. Yang pertama, jangan terlalu ketat
untuk membuat pembatasan-pembatasan. Yang kedua, pembinaan kader desa harus dilakukan secara positif dan berkesinambungan. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan sistem yang dapat menunjang peran kader desa. Yang keempat, apresiasi atas tindakan yang telah dilaksanakan. Yang kelima, tidak untuk diperintah tapi menyadarkan untuk pengembangan diri. Selanjutnya, yang keenam, tidak dianjurkan untuk meraih nilai tapi menciptakan kesadaran untuk kepentingan bersama. Yang ketujuh, memberikan motivasi untuk berpikir, bertindak kreatif dengan tidak meninggalkan landasan pokok. Yang kedelapan, mengajak mereka untuk memberikan solusi dalam setiap menghadapi masalah dan menghindari perspektif yang hanya dapat menyalahkan seseorang. Yang kesembilan, peningkatan hubungan familiar memudahkan untuk saling berkomunikasi. Sekian presentasi kelompok 4. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya itu kelompok terakhir atau kelompok 5. Oke, apakah udah tampil PPT-nya kelompok 5? Oke, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Azalia Nesya Putri, NIM 19042110, perwakilan dari kelompok 5. Kelompok 5 beranggotakan Isra Fadila Adama, NIM 18042057, Mia Nafisa Arif, NIM 18042156, dan Randi Saputra, NIM 19042170. Lanjut. Pengertian kader. Kader ini adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi baik sipil maupun militer yang berfungsi sebagai pemihak dan atau membantu tugas dan fungsi organisasi tersebut. Peran kader. Peran kader adalah mengembangkan masyarakat yang direkrut dari, oleh, dan untuk masyarakat yang berperan dalam membantu kelancaran pelayanan. Di sini dari, yaitu dalam masyarakat sendiri digerakkan berbagai kegiatan yang dibutuhkan. Oleh maksudnya adalah masyarakat sendiri pengelola kegiatan-kegiatannya. Dan untuk maksudnya di sini adalah memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri dan sekitarnya. Lanjut. Gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat akan terjadi jika dalam masyarakat itu ada warga desa atau kelurahan tahu, mau, dan mampu berperan sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat itu. Salah satu penggerak adalah kader-kader yang memproses pemecahan masalah atau pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya yang tersedia. Kader inilah yang akan memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, penilaian, dan pelestarian program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kadar pemberdayaan masyarakat. Kadar pemberdayaan masyarakat adalah salah satu pemeran atau penggerak proses manajemen partisipatif masyarakat pada tingkat desa atau kelurahan. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2001 tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya akan bersamaan dengan para pemeran lain seperti lurah, BPD, pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM, atau lembaga lainnya. Lanjut. Pembentukan kader pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, KPM ini dibentuk di desa atau kelurahan berdasarkan keputusan desa atau lurah. Yang kedua, pembentukan KPM sebagaimana dimaksud pada poin 1, dilakukan proses pemilihan dari calon-calon KPM. Yang ketiga, KPM ini berjumlah antara 5 sampai dengan 10 kader yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Lanjut. Tugas kader pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Yang kedua, membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhan dan membantu mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, membantu masyarakat mengembangkan kapasitas
agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara aktif. Yang kelima, mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap keputusan masyarakat. Selanjutnya, melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan atau masyarakat dan membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan. Lanjut. Optimalisasi peran kader. Yang pertama, pembinaan kader desa harus dilaksanakan secara positif dan berkesinambungan. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan sistem yang dapat menunjang peran kader desa. Yang ketiga, apresiasi terhadap setiap tindakan dan pencapaian yang dilakukan para kader. Yang keempat, meminta para kader untuk memberikan solusi dalam setiap menghadapi masalah dan hindari perspektif yang hanya dapat menyalahkan seseorang. Yang keenam, mengadakan kegiatan pengabdian secara rutin untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan kader. Yang terakhir, memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada para kader tentang peran kader itu sendiri. Baik, itulah penjelasan PPT dari kelompok 5. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasi kelompok 5-nya. Baiklah, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Baiklah, untuk tanya jawab ini kita akan limpahkan kepada kelompok 1. Dipersilakan untuk kelompok 2 dan sampai kelompok 5 untuk memberikan pertanyaan atas presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Baiklah, Oke, Assalamualaikum. Setelah penampilan presentasi dari kelompok 5, berarti kita masuk sesi tanya jawab. Oke, dipersilakan untuk selain dari kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, kepada kelompok 2. Dipersilakan, apakah ada perwakilan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1? Izin bertanya lagi. Oke, dipersilakan untuk Kak Dila Rahayu memberikan pertanyaannya. Baiklah, saya Dila Rahayu dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Nah, ini kan kita membahas terkait dengan kader. Misalkan nih, ada sepanjang menjadi kader dari suatu desa, kader itu membuat suatu kesalahan. Nah, nantinya yang akan menyelesaikan permasalahan yang dibuat oleh kader itu sesama kader itu sendiri atau masyarakat desanya yang akan menyelesaikannya. Tolong jelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Dila Rahayu, perwakilan kelompok 2. Oke, selanjutnya dari kelompok 3, apakah ada pertanyaan kepada kelompok 1? Saya ulangi, apakah ada pertanyaan dari perwakilan kelompok 3 untuk bertanya kepada kelompok 1? Oke. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya dari kelompok 3. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 4. Apakah ada kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1? Dipersilakan.
Saya ulangi, apakah ada pertanyaan dari kelompok 4 terhadap kelompok 1? Oke, sepertinya tidak ada lagi dari kelompok 4. Oke, selanjutnya untuk kelompok 5, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Saya ulangi, apakah ada pertanyaan dari kelompok 5 untuk kelompok 1? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 2. Dipersilakan untuk kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan untuk Kak Fadia. Terima kasih kesempatannya. Baik, saya Fadi Imrahmi dengan NIM 1904-256 akan bertanya kepada kelompok 2. Yaitu pertanyaannya, seberapa penting peran kader dalam pemberdayaan masyarakat, serta apa dampak yang terjadi jika tidak ada peran kader dalam pemberdayaan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perwakilan dari kelompok 1. Selanjutnya itu kepada kelompok 3, apakah kelompok 3 ada pertanyaan untuk diajukan kepada kelompok 2? Dipersilakan. Baiklah, sepertinya saya sendiri akan menyampaikan karena saya salah satu anggota dari kelompok 3. Yang ingin saya tanyakan kepada kelompok 2 adalah dijelaskan bahwa salah satu tugas kader itu adalah sebagai penggerak dan memotivasi masyarakat. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah terdapat hambatan yang sering ditemukan oleh kader-kader dalam melaksanakan tugas tersebut?
Apakah sudah jelas pertanyaannya? Kelompok 2. Bisa diulang lagi, Ragil? Nah, kan di materi kalian salah satu peran atau tugas kader itu menggerakkan dan memotivasi masyarakat. Jadi pertanyaannya itu apakah terdapat hambatan yang sering ditemui oleh kader itu dalam melaksanakan tugas tersebut? Jelas? Oke, selanjutnya yaitu silakan untuk kelompok 4 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Silakan kepada kelompok 4. Saya ulangi, dipersilakan untuk kelompok 4 memberikan pertanyaannya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan dari kelompok 4. Selanjutnya itu kepada kelompok 5. Dipersilakan untuk perwakilan kelompok 5 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Baik, saya Zalianisha Putri, NIM 19042110, izin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Tadi dalam pengoptimalan peran kader dilakukan pelatihan kader. Nah, pertanyaannya seperti apa bentuk pelatihan kader ini agar bisa mengoptimalkan peran kader? Baik, itulah pertanyaan saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk memperjelas pertanyaan dari Kak Azalia, pertanyaan yang diajukan yaitu seperti apakah bentuk pelatihan kader agar dapat mengoptimalkan potensi kader tersebut. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3 yang akan diberikan pertanyaan. Dipersilakan untuk kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Saya ulangi, dipersilakan untuk perwakilan dari kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan untuk Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Jika seorang masyarakat ingin menjadi kader, apa saja syarat-syarat untuk menjadi kader tersebut? Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk perwakilan kelompok 1. Selanjutnya yaitu untuk perwakilan kelompok 2, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Izin bertanya, moderator. Oke, dipersilakan. Sering kita dengar masalah kader di desa, terutama di desa terpencil, bahwa honor atau gaji yang diterima oleh kader itu tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan atau yang telah ia lakukan. Lalu apa solusi untuk menanggulangi masalah tersebut? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi untuk mempertegas. Maksud dari pertanyaan Saudara Agung yaitu solusi apa yang diberikan terkait honor kader yang bekerja di masyarakat desa terpencil ya? Ya. Oke, Ya. terima kasih. Oke, selanjutnya kepada kelompok 4 untuk memberikan pertanyaannya. Oke, saya ulangi. Silakan untuk kelompok 4 memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Oke, sepertinya tidak ada. Selanjutnya untuk kelompok 5, dipersilakan. Iya. Oke, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok 5. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 4. Silakan untuk kelompok 1 memberikan pertanyaannya kepada kelompok 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Putri Hanani Indra. Perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 4. Menurut penyaji, apa keuntungan yang didapat oleh masyarakat dengan adanya peran kader dalam upaya peningkatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat? Sekian, terima kasih. Oke, apakah pertanyaan dari kelompok 1 sudah jelas bagi kelompok 4? Sudah. Oke, lanjut ya. Silakan untuk kelompok 2 memberikan pertanyaannya.
Izin bertanya, moderator. Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rilo Mahendra, NIM 1904232. Izin bertanya kepada kelompok 4. Salah satu peran kader yaitu sebagai pendidik atau edukator. Yang ingin saya tanyakan yaitu dalam peran kader mendidik masyarakat, hal-hal apa saja yang diperhatikan agar peran kader untuk mendidik masyarakat tersebut dapat maksimal? Apakah jelas, moderator? Baik, akan saya tanyakan kepada kelompok 4. Apakah sudah jelas pertanyaan dari kelompok 2? Sudah. Oke. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok 3, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 4? Sekali lagi, dipersilakan untuk Tanya moderator. Oke, dipersilakan. Baiklah, saya minta Sari NIM 1042020 perwakilan kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaannya itu, berikan contoh studi kasus tentang peran kader sebagai advokasi. Oke. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Apakah sudah jelas pertanyaannya untuk kelompok 4? Sudah. Oke, selanjutnya yaitu untuk kelompok 5. Silakan untuk memberikan pertanyaannya. Izin bertanya, moderator. Oke, silakan. Baiklah, saya Minafisa Arif, NIM 18042156. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4 mengenai bagaimana tanggapan kelompok 4 mengenai fungsi kader di era pandemi COVID saat sekarang ini. Sekian, terima kasih. Oke, apakah sudah cukup jelas pertanyaan dari kelompok 5 untuk kelompok 4? Sudah. Oke. Berarti kita next ke kelompok 5. Silakan untuk kelompok 1 memberikan pertanyaannya. Izin bertanya, moderator. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Mary Eka Putri, NIM 1904-2018. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 5, bagaimana cara menarik minat masyarakat tentang betapa pentingnya kader untuk pemberdayaan masyarakat. Terima kasih. Oke, untuk kelompok 5, apakah sudah cukup jelas pertanyaannya? Jelas, moderator. Oke, selanjutnya yaitu untuk kelompok 2. Silakan untuk memberikan pertanyaan.
Sekali lagi saya ulangi, apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 5? Baiklah, sepertinya tidak ada perwakilan dari kelompok 2. Selanjutnya yaitu untuk kelompok 3. Apakah ada yang ingin tanyakan kepada kelompok 5? Izin bertanya ke moderator. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Oktamola dengan NIM 19042112. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 5. Tadi kelompok 5 menjelaskan beberapa tugas kader pemberdayaan masyarakat pada poin pertama, yaitu menggerakkan dan memotivasi masyarakat. Di sini yang saya tanyakan, bagaimana cara menggerakkan dengan motivasi masyarakat agar dapat memberdayakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan tercapai dalam pemberdayaan masyarakat itu. Sekian dari pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Oke, apakah sudah cukup jelas pertanyaan dari kelompok 3 untuk kelompok 5? Saya ulangi, apakah cukup jelas pertanyaan dari kelompok 3 untuk kelompok 5? Oke, next untuk kelompok 4, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Izin. Oke, silakan. Izin memberi pertanyaan, moderator. Ya, silakan. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 5. Pertanyaannya itu, jika ada konflik di masyarakat, lalu apa langkah yang diambil oleh kader dalam penyelesaian konflik tersebut? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Untuk kelompok 5, apakah sudah cukup jelas pertanyaan dari kelompok 4? Jelas, moderator. Oke. Tanya kelompoknya dulu, Gil. Oke. Untuk sesi tanya udah selesai, selanjutnya yaitu sesi jawab. Silakan untuk kelompok 1 memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan oleh kelompok lain. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Dila Rahayu. Perkenalkan, saya Alisa Putri Hanani Indra, NIM 19042102. Tadi pertanyaan Saudari Dila yaitu bagaimana jika ada permasalahan yang terkait antara kader, apakah diselesaikan secara kader dengan kader atau kader dengan masyarakat. Pertanyaan Saudari Dila tadi tidak bisa saya jawab dengan pasti karena masalah yang diselesaikan tergantung pada situasinya. Jika permasalahannya terkait dengan pihak kader dengan kader, maka hal itu bisa diselesaikan secara internal. Namun jika permasalahannya terjadi antara kader dan masyarakat, maka itu akan membutuhkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban pertanyaannya. Apakah ada tambahan dari kelompok lain terkait pertanyaan atau jawaban dari kelompok 1?
Sekali lagi, apakah ada tambahan jawaban dari kelompok lain terkait pertanyaan dan jawaban dari kelompok 1? Oke, sepertinya tidak ada. Baik. Selanjutnya yaitu untuk kelompok 2, silakan untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari Fadiah Imrahmi, moderator. Oke, silakan. Pertanyaannya yaitu seberapa penting peran kader dalam pemberdayaan masyarakat, serta apa yang terjadi jika tidak adanya kader dalam pemberdayaan masyarakat. Seberapa penting peran kader dalam pemberdayaan masyarakat itu sangat penting, karena kader merupakan motivator penghubungan antara program dengan masyarakat desa. Program-program pemberdayaan, panutan yang dipercaya oleh masyarakat, orang yang melakukan transformasi di lingkungannya, pelopor pembaharuan dan pemecah masalah di desanya, serta masalah-masalah pemberdayaan masyarakat lainnya, dan pejuang hak-hak masyarakat yang tanpa pamrih. Dan pertanyaan, apa yang terjadi jika tidak adanya kader dalam pemberdayaan masyarakat? Mungkin yang pertama, jika tidak adanya kader dalam pemberdayaan masyarakat, tidak terrealisasikannya program pemberdayaan masyarakat dengan baik, karena tidak adanya perpanjangan tangan antara masyarakat dan perangkat desa, dan pasti akan terjadinya miskomunikasi antara masyarakat desa dengan pemerintah desa karena tidak adanya kader dalam program pemberdayaan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Oke, dipersilakan untuk rekan-rekan lain yang ingin memberikan tambahan jawaban. Tunggu bentar, Gil. Tunggu bentar. Oke. Ulang, Gil, ulang. Oke, dipersilakan untuk rekan-rekan lain yang ingin memberikan tambahan jawaban. Oke, saya ulangi, dipersilakan kepada teman-teman. Moderator. Ya. Izin menjawab dari kelompok 2. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Rima dari kelompok 2. Ingin menjawab sekaligus menambahkan dari jawaban pertanyaan Fadiah Imrahi tadi, yang seberapa penting peran kader dalam masyarakat dan bagaimana bila tidak ada kader dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut saya sendiri, kader merupakan hal yang penting dalam hal pemberdayaan masyarakat. Di sini kader berperan sebagai penggerak yang dituntut untuk memiliki komitmen dan dedikasi kuat untuk memberdayakan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, kader berbaur langsung ke dalam masyarakat sebagai seorang pemimpin yang memotivasi, mengedukasi sebagai perantara dan perencana. Jadi bisa dibayangkan bagaimana
bila tidak ada kader dalam pemberdayaan masyarakat. Seperti halnya masyarakat itu tidak ada pemimpin, maka pemberdayaan akan bisa tidak berjalan maksimal, tidak berkelanjutan, dan berakibat hal-hal yang buruk lainnya. Itu tambahan dari saya. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan dari kelompok 4 dari saudara Ragil Indanja. Kelompok 4, betul? Kelompok 3, nanti dulu. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan tadi. Dari saudara apa dia? Untuk kelompok lain? Tidak ada, saya lanjut. Kelompok lain. Baiklah, mungkin di sini saya akan menambahkan sedikit seberapa pentingnya peran kader tersebut. Peran kader ini merupakan wujud dari program pemerintah pada tahun 2007, yaitu dengan merancang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PMPM Mandiri. PMPM Mandiri ini terbagi dalam beberapa pengelompokan, contohnya yaitu PMPM Mandiri Desa, PMPM Mandiri Kota, dan PMPM Mandiri di wilayah khusus dan desa tertinggal. PMPM atau kader yang terdapat dalam PMPM Mandiri ini merupakan upaya pemberdayaan masyarakat agar masyarakat tersebut dapat mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan. Sehingga kader di sini diprogram untuk menjadi payung dari puluhan program penanganan kemiskinan dari berbagai departemen, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat atau community development, sehingga pendekatannya sebagai pendekatan operasional. Mungkin itu saja tambahan dari saya terkait pentingnya dari peran kader itu, yaitu sebagai wujud dari program nasional pemerintah yang diwujudkan dalam PNPM atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Oke, lanjut. Dipersilakan untuk kelompok 2 memberikan jawaban terkait pertanyaan yang lain. Baik, saya izin menjawab, moderator. Oke. Saya Rilo Mahendra, NIM 1904232 akan menjawab pertanyaan dari saudara Ragil Indanja, kelompok 3. Dalam peran kader, pertanyaannya, dalam peran kader sebagai motivasi dan penggerak, terdapat beberapa hambatan. Coba sebutkan hambatan-hambatan tersebut. Baiklah, hambatan kader dalam menjalankan peranannya sebagai motivator dan penggerak, diantaranya berupa yang pertama, yaitu masyarakat yang tidak mau berubah atau bersifat tertutup. Biasanya disebabkan dari adat istiadat yang turun-temurun, ataupun belum adanya kepercayaan terhadap kader, serta tujuan yang ingin dicapai kader tersebut. Jadi masyarakat itu tidak mau menerima kader. Yang kedua yaitu ketidakhadiran masyarakat dalam program-program kader. Ini tentu merupakan suatu hambatan dalam kader menjalankan peranannya sebagai penggerak. Bagaimana mau menggerakkan sedangkan masyarakatnya tidak hadir dalam program-program yang dijalankan oleh kader tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya berikan pada moderator. Oke. Apakah ada tambahan jawaban dari... Izin menambahkan, moderator. Oke, silakan. Jadi pertanyaannya yaitu hambatan yang ditemukan oleh kader dalam melaksanakan tugas menggerakkan dan memotivasi masyarakat. Hambatannya yaitu kader harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Kedua, kader sebaiknya berasal dari desa itu sendiri dan sudah dikenal oleh masyarakat setempat agar kader tersebut tidak merasa asing saat mengajak masyarakat menjadi lebih baik. Jika kader tersebut bukan berasal dari desa itu sendiri, setidaknya kader tersebut memiliki elektabilitas atau rekam jejak yang baik. Elektabilitas yang baik bisa memberikan dampak positif terhadap perkembangan desa. Selanjutnya, tidak semua masyarakat mempunyai inisiatif untuk memajukan desa mereka sendiri. Dan yang terakhir, kurangnya dana untuk menunjang kegiatan yang akan dilakukan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas tambahan jawaban dari Saudara Agung.
Selanjutnya apakah ada tambahan jawaban lagi dari kelompok 2 maupun kelompok lainnya? Baik, sepertinya tidak ada lagi. Selanjutnya apakah masih ada jawaban dari kelompok 2? Izin menjawab pertanyaan Azalia, moderator. Silakan. Baiklah, saya Dila Rahayu, perwakilan dari kelompok 2. Adapun pertanyaan dari Azalia tadi, yakni seperti apa bentuk pelatihan agar dapat mengoptimalkan peran kader. Yakni pelatihannya seperti kita sama-sama ketahui bahwasanya sekarang telah masuk pada era di mana adanya suatu metaverse atau dunia virtual yang udah berkembang. Nah, di sini kan lebih mengedepankan kepada teknologi. Maka dari itu, bentuk pelatihan yang dapat mengoptimalkan peran kader tersebut dapat berupa seperti pelatihan IT, karena itu sangat penting untuk zaman sekarang. Selain itu, juga dapat dilakukan pelatihan terkait bagaimana dalam melakukan pemecahan masalah atau problem solve. Sekian dari saya berikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. Untuk yang lainnya, apakah ada tambahan jawaban? Izin menambahkan, moderator. Oke, silakan untuk Saudari Zakia. Baiklah, pelatihan kader pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan pelatihan yang digunakan untuk dapat meningkatkan kompetensi masyarakat dalam hal pemberdayaan dan sebagai fasilitator masyarakat yang dekat dengan masyarakat lingkungannya. Adanya pelatihan kader pemberdayaan masyarakat ini, maka seseorang yang mengikuti pelatihan diharapkan mampu melatih orang lain apabila menjadi seorang fasilitator dalam masyarakat. Dan untuk pengoptimalan peran kader ini, maka dapat dilakukan dengan yang pertama, memberikan pendidikan menyangkut pengetahuan-pengetahuan praktis yang bersifat umum dan harus dimiliki setiap individu dalam organisasi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan yang menitik beratkan pada aplikasi lapangan agar output yang dihasilkan sesuai standar kebutuhan seperti kualitas, kuantitasnya, dan tepat waktu. Dan yang ketiga, yaitu sikap menyangkut cara pandang, pola pikir, atau konsep diri yang teraktualisasi melalui perilaku seseorang tersebut dalam pemberdayaan masyarakat. Itu saja tambahan jawaban dari saya, moderator. Oke, terima kasih untuk Saudari Zakia atas tambahan jawabannya. Apakah masih ada dari rekan-rekan lain yang ingin mendapatkan jawaban? Baik, sepertinya tidak ada lagi tambahan jawaban. Kita lanjut untuk apakah masih ada jawaban dari kelompok 2 atau sudah terjawab semua? Sudah terjawab semua, moderator. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Sekali lagi dipersilakan. Saudari Aisyah. Baik, saya Aisyah Desmaina Wijaya, NIM 19042098 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di mana pertanyaannya, jika seorang masyarakat ingin menjadi kader, apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama yaitu KPM dibentuk di desa dan kelurahan berdasarkan kepatuhan kepala desa atau kelurahan. Yang kedua, pembentukan KPM dilakukan melalui proses pemilihan calon-calon kader pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, KPM berjumlah antara 5 sampai dengan 10 kader yang disesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Yang keempat, warga desa atau kelurahan laki-laki dan perempuan yang bertempat tinggal secara tetap di desa atau kelurahan yang bersangkutan. Yang kelima, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, berkelakuan baik dan menjadi tauladan di lingkungannya, dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani, mempunyai
berkomitmen untuk bekerja purna waktu dalam membangun desa atau kelurahan. Selanjutnya mengutamakan pengurus lembaga kemasyarakatan, pemuka masyarakat, pemuka agama, adat, guru, tokoh, pemuda, dan sebagainya. Selanjutnya, batas umur yang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi desa atau kelurahan. Selanjutnya, pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi desa atau kelurahan mempunyai mata pencaharian tetap dan memenuhi persyaratan lain yang dianggap perlu oleh desa atau kelurahan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada tambahan jawaban baik dari kelompok 3 maupun dari rekan lain? Izin moderator. Oke, silakan. Baiklah, saya Minta Nurmalasari, perwakil kelompok 3 ingin menambahkan jawaban mengenai syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi kader. Pertama yaitu harus merupakan warga desa setempat, kemudian bukan pengurus partai politik, kemudian kader tersebut minimal berpendidikan SLTA, kemudian dari profesinya anggota kader pemberdayaan masyarakat desa, bukan perangkat desa, dan kepala desa pasangannya. Bukan D berikut pasangannya, bukan PNS. Selain itu, syarat menjadi KPM Oke, apakah ada tambahan jawaban lagi dari kelompok 3 ataupun rekan lainnya? Baik, sepertinya saya juga akan menambahkan sedikit tambahan atas pertanyaan kelompok saya itu, yaitu syarat masyarakat untuk menjadi kader. Kader menurut Undang-Undang versi desa merupakan representasi dari warga desa yang selanjutnya dipilih dalam musyawarah desa dan ditetapkan oleh desa setempat untuk melakukan tingkat pemberdayaan skala lokal, meliputi tindakan asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi skala lokal desa. Asistensi adalah peran KPMD dalam menampingi masyarakat agar handal dan mumpuni sebagai pengelola desa, sebagai self-governing community atau komunitas yang mengelola pemerintahannya sendiri secara mandiri. Kemudian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kader pemberdayaan masyarakat mendampingi desa dalam hal pengorganisasian pembangunan desa. Kemudian pengarahan. KPMD melakukan pengarahan kepada masyarakat desa untuk melakukan pembaharuan dan pembangunan desa secara mandiri serta mendorong tumbuhnya sikap sukarela dalam diri warga desa untuk berpartisipasi terlibat aktif dalam urusan desanya. Kemudian yang terakhir yaitu fasilitas skala lokal desa, yaitu membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kemudian juga dalam proses rekrutmen kader pemberdayaan masyarakat melalui beberapa serangkaian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu kepala desa atau para pemerintah desa yaitu Kades atau Lurah membentuk tim seleksi. Tim seleksi ini ditetapkan melalui keputusan Kades atau Lurah. Kemudian dari tim seleksi tersebut menyepakati syarat-syarat apa saja yang ditujukan kepada calon KPMD yang disesuaikan juga dengan kondisi desa. Kemudian tim seleksi tersebut mengumumkan pendaftaran itu melalui selebaran atau media lain yang sesuai dengan kondisi desa. Kemudian seleksi dilakukan dengan mengajukan syarat yaitu berupa syarat administratif dan wawancara. Kemudian calon KPMD yang dinyatakan lulus
itu diputuskan oleh kepala desa melalui surat keputusan kepala desa. Kemudian KPMD yang dilulus agar dapat dioptimalkan potensinya, maka harus diberikan pelatihan, dan pelatihan ini diberikan oleh bupati atau wali kota setempat. Oke, mungkin itu saja tambahan dari saya. Apakah ada tambahan dari kelompok 3 maupun rekan lainnya? Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Dipersilakan untuk kelompok 3 memberikan jawaban. Oke, untuk pertanyaan dari kelompok 2 yaitu bagaimana solusi terkait honor kader yang kecil terutama di masyarakat pedesaan, masyarakat daerah terpencil. Oke, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya solusi yang harus dilakukan yaitu tumbuhnya kesadaran dari pemerintah atau ya pemerintah yang bertanggung jawab dari pelaksanaan PMPM mandiri, di mana kader merupakan salah satu pelaku dari pelaksanaan program PMPM mandiri tersebut, sehingga harus adanya apresiasi yang lebih dari pemerintah terkait kinerja yang telah diberikan oleh kader tersebut. Dan juga apresiasi ini juga kan telah dijelaskan bahwa salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi yang ada di dalam kader. Kemudian juga untuk kader diperlukan juga mengutamakan kepentingan bersama daripada meraih nilai. Kemungkinan itu saja yang bisa saya jawab atas pertanyaan dari kelompok 2. Mungkin ada tambahan dari rekan lainnya. Baik, sepertinya tidak ada. Selanjutnya yaitu kita masuk untuk kelompok 4 untuk memberikan jawaban. Jadi silakan untuk kelompok 4. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa keuntungan yang dapat diperoleh masyarakat dengan adanya kader desa. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kemampuan hingga menumbuhkan pemimpin dan kepemimpinan baru dalam masyarakat. Yang kedua, masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan atau fasilitas yang disediakan dengan lebih optimal. Yang ketiga, keuntungan yang ketiga, keterlibatan masyarakat dalam program menjadi lebih besar sehingga ikut berperan secara aktif dalam menyusun tujuan yang ingin dicapai. Sekian pertanyaan dari saya. Oke, apakah ada tambahan jawaban dari kelompok 4 maupun rekan lainnya? Baik, sepertinya tidak ada. Dipersilakan untuk kelompok 4 untuk memberikan jawaban pertanyaan lain. Baiklah, saya adalah Dusa Fitri, ingin menjawab pertanyaan untuk kelompok 5. Bagaimana fungsi kader masyarakat pada era pandemi COVID-19? Fungsi kader masyarakat pada era pandemi COVID-19 ini berfungsi dan terutama kader kesehatan untuk membangun kesadaran warga dan menyampaikan informasi mengenai pencegahan COVID-19 seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kader tersebut juga berkunjung dari rumah ke rumah untuk menjelaskan kepada anggota masyarakat tentang cara melindungi diri dan memberikan brosur. Sekian, terima kasih. Oke, apa ada tambahan jawaban? Baik, sepertinya
Tidak ada. Apakah masih ada pertanyaan lainnya? Kelompok 4? Atau sudah terjawab semua? Belum, Raya. Oke, silakan untuk menjawab pertanyaan lainnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan oleh kader dalam perannya sebagai pendidik. Salah satu hal-hal yang harus diperhatikan oleh kader sebagai pendidik adalah mereka harus memberikan masukan atau pendampingan bagi kelompok sasaran guna untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan masyarakat. Sekian jawaban dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada tambahan jawaban? Apakah sudah terjawab semua pertanyaan untuk kelompok 4? Halo kelompok 4. Sudah. Oke, lanjut ya untuk kelompok 5. Silakan untuk kelompok 5 untuk memberikan jawaban. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mary, yaitunya bagaimana cara menarik minat masyarakat tentang pentingnya kader untuk pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya kader dipilih dari dan oleh masyarakat, bukan diambil secara acak oleh masyarakat. Tetapi untuk mensosialisasikan mengenai kader kepada masyarakat itu penting bagi pemberdayaan masyarakat, guna membantu masyarakat dalam memecahkan masalah dan membantu masyarakat dalam keperluan yang dirasa perlu oleh masyarakat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zikri, yaitunya jika ada konflik di masyarakat, bagaimana cara penyelesaiannya? Menurut saya, jika ada konflik di masyarakat, cara penyelesaiannya yaitunya dengan cara mengadakan musyawarah antar warga untuk menyelesaikan atau mengambil jalan tengah untuk penyelesaian masalah tersebut. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas tambahan. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada tambahan jawaban dari rekan kelompok 5 maupun rekan lainnya? Baik, lanjut ke pertanyaan lainnya. Silakan kepada kelompok 5 untuk menjawab pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalia Nesya Putri, NIM 19042110, menjawab pertanyaan dari Cynthia, yaitu bagaimana cara menggerakkan dan memotivasi masyarakat agar dapat diberdayakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Caranya adalah yang pertama, kader itu harus melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan masyarakat. Dengan melakukan pendekatan, tentu ia akan lebih mudah untuk menggerakkan dan memotivasi masyarakat. Yang kedua, melakukan sosialisasi dengan pemberdayaan masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, memberikan informasi pada masyarakat dalam bentuk verbal, gerakan fisik atau psikologi yang membuat masyarakat memberikan respon. Nah, yang terakhir itu menanyakan masalah yang dihadapi masyarakat dan apa yang perlu diberdayakan. Baiklah, itulah pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah masih ada pertanyaan yang ingin dijawab kelompok 5? Sudah, Ragil, sudah semuanya. Oke, sepertinya pertanyaan juga sudah kita jawab dengan dilaksanakannya jawaban pertanyaan oleh kelompok 5, maka berakhir pula diskusi kelas kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan terutama dalam teknis pelaksanaan Zoom kita pada hari ini, dan juga apabila ada salah kata saya juga mohon maaf. Mari kita sama-sama akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.